Halo, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Video analisa fundamental kali ini kami buat atas permintaan teman kita, @yusuf4zh8y. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya untuk tujuan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan teman-teman investor masing-masing. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan kita semua, khususnya dalam memahami fundamental perusahaan yang kita bahas kali ini, yaitu PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dengan kode saham ROTI. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan produsen roti massal pertama dan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk dengan merek terkenal seperti Sari Roti, Sari Kue, dan Sari Choco. Produk mereka terkenal halal, berkualitas, aman dikonsumsi, dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, Perserawan sudah mengoperasikan 14 pabrik yang tersebar di lokasi strategis di seluruh Indonesia. Dengan jaringan distribusi yang sangat luas, produk roti sudah hadir di lebih dari 88.000 titik penjualan, baik di kanal modern seperti supermarket, minimarket, dan convenience store, maupun kanal tradisional seperti warung dan pedagang kecil. Roti mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010 dengan kode emiten ROTI. Dengan brand yang kuat dan jaringan distribusi masif, Roti menjadi salah satu pemain dominan di industri roti dan makanan olahan di Indonesia. Struktur grup dan anak perusahaan. Roti memiliki beberapa anak perusahaan yang mendukung aktivitas bisnisnya. 1. PT Indosari Niaga Nusantara, bidang perdagangan, berdiri tahun 2019. Total aset 149,3 miliar rupiah. Kepemilikan 99,88%. Berperan dalam distribusi produk roti ke berbagai channel penjualan. 2. PT Jawasari Mitra Prima, bidang industri, berdiri tahun 2024, total aset 17,36 miliar rupiah, kepemilikan 60%. Difokuskan untuk pengembangan bisnis baru dan inovasi produk. Struktur ini menunjukkan bahwa roti bukan hanya produsen, tetapi juga memiliki kontrol penuh atas distribusi dan rantai pasok. Komposisi pemegang saham. Sekarang kita lihat siapa saja pemegang saham utama roti ini. PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk atau DNET 25,77%, Demeter Indo Investment Pti Ltd 22,14%, Bonlight Investment Limited 20,79%, Treasury 9,12%, Pasco Shishikima Corporation 8,50%, Public atau masyarakat 7,60%, kemudian yang terakhir Leaf Holdings Pta Ltd 6,06%. Dari data ini terlihat bahwa mayoritas saham roti dikuasai oleh investor, institusi, dan strategis yang menunjukkan adanya stabilitas dalam kepemilikan. Kinerja keuangan income statement. Mari kita masuk ke data keuangan terbaru roti per kuartal 2 2025. Revenue TTM 3,780 juta triliun rupiah, gross profit 2,027 triliun rupiah, EBITDA 628 miliar rupiah, net income 290 miliar rupiah. Dari angka ini, kita bisa lihat margin kotor yang sangat tinggi yaitu 52,56%. Artinya, dari setiap Rp1 penjualan, 0,52 rupiah masih tersisa setelah dikurangi biaya pokok produksi. Namun, margin laba bersih hanya 5,34%. Ini menunjukkan adanya beban operasional yang cukup besar. Balance sheet. Sekarang kita cek posisi neraca keuangan roti. Total aset 3,665 triliun rupiah. Total liabilitas 1,709 triliun rupiah. Total ekuitas 1,868 triliun rupiah.
Dengan debt to equity ratio 0,53, ini menunjukkan struktur permodalan roti masih cukup sehat, tidak terlalu agresif dalam penggunaan utang. Cash and equivalents 342 miliar rupiah, total debt 994 miliar rupiah, net debt 652 miliar rupiah. Artinya, walaupun ada utang, perusahaan masih punya cadangan kas yang cukup baik. Current ratio 1,07. Artinya, aset lancar hampir setara dengan kewajiban lancar. Cukup aman, tapi perlu diwaspadai jika turun di bawah 1. Cash flow statement. Arus kas perusahaan menjadi salah satu indikator penting kesehatan keuangan. Cash from operation, CFO, 436 miliar rupiah. Positif, bagus. Cash from investing, minus 61 miliar rupiah karena belanja modal. Capital expenditure, minus 113 miliar rupiah. Free cash flow, 323 miliar rupiah. Poin penting, Roti mampu menghasilkan free cash flow positif, menandakan bisnis inti cukup kuat untuk mendanai operasional dan ekspansi tanpa harus terlalu bergantung pada utang. Pertumbuhan dan profitabilitas. Sayangnya, pada kuartal 2 2025, pertumbuhan roti mengalami sedikit penurunan. Revenue year-over-year growth minus 6,24%. Gross profit year-over-year minus 8,14%. Net income year-over-year minus 31,28%. Ini menunjukkan adanya tekanan pada penjualan dan laba, kemungkinan karena daya beli masyarakat melemah atau persaingan semakin ketat. Namun, dari sisi profitabilitas, return on asset atau ROA 7,90%, return on equity atau ROE 15,51%, return on capital employed atau ROCE 14,68%. ROA di atas 15% masih cukup menarik bagi investor jangka panjang. Valuasi saham roti. Mari kita lihat valuasi roti berbanding IHSG. Current per TTM 17,08, forward per ratio 13,91, IHSG median per 8,94. Artinya saham roti saat ini dihargai sedikit premium, hampir 2 kali lipat dibanding rata-rata IHSG. Ini wajar untuk perusahaan consumer goods dengan brand yang kuat seperti Sari Roti. PBV 2,65, EV and EBITDA 7,35, PGR ratio 1,94. PEG rasio di bawah 2 masih tergolong wajar, artinya valuasi masih sejalan dengan pertumbuhan. Dividen. Roti dikenal sebagai perusahaan yang rajin membagikan dividen. Dividen TTM Rp79,44 per saham. Dividen yield 9,93%. Payout ratio 342,24%. Sangat tinggi kemungkinan karena pembagian laba cadangan tahun sebelumnya. Riwayat dividen 5 tahun terakhir. 2025 Rp79,44, 2024 Rp87,67, 2023 Rp106,65, 2022 Rp60,20, 2021 Rp48,49. Dividen yang stabil menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pemegang saham. Kesimpulan dan rangkuman, mari kita rangkum poin-poin penting dari analisa roti kali ini. 1. Bisnis inti kuat dengan merek Sari Roti yang mendominasi pasar. 2. Jaringan distribusi luas dengan lebih dari 88.000 titik penjualan. 3. Keuangan relatif sehat, DOR 0,53 dan free cash flow positif. 4. Pertumbuhan sedang melambat, penurunan revenue dan laba perlu diwaspadai. 5. Dividen tinggi dengan yield hampir 10%. 6. Valuasi sedikit premium, PE/TTM 17,08 vs IHSG median P 9,4. Roti cocok bagi investor yang mencari saham defensif dengan bisnis stabil dan pembagian dividen rutin, namun harus memperhatikan pertumbuhan yang sedikit melambat.
Terima kasih sudah menyaksikan video analisa fundamental roti kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan update terbaru. Tulis juga di kolom komentar saham apa yang ingin kita analisa berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam cuan!